kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat. Baik, shalom dan salam damai dalam kasih Yesus Kristus kepada semua jemaat. Untuk memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya akan membawa kita di dalam doa dengan suara kedengaran. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan kesempatan yang sangat indah bagi kami seluruh jemaat, khususnya jemaat ICP Keselatan Tuhan dalam menyertai ibadah online pada pagi ini, dan kami yang terlibat. Tuhan, kami mohon supaya Engkau menyertai kami sepanjang ibadah ini, dan Engkau menyertai semua jemaat dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita bersama-sama Engkau di dalam ibadah raya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah minta dan kami mengucap syukur. Semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita dengan pujian bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi mari kita sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan,
bersuka dalam Tuhan, sama-sama bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini adalah satu kesempatan yang sangat indah untuk memuliakan Tuhan. Sementara kita ada kesempatan, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan.
Salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama ibadah secara online di sidang kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan sebab Tuhan telah memimpin bahkan memperkenankan hidup kita sekali lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita tunduk kepala sebelum saya kongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Pada pagi hari ini khususnya kami dapat bersama-sama dalam ibadah secara online. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, agar ianya dapat memberkati dan menguatkan sesama kami dan meneguhkan iman kami, agar kami terus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mengenal Yesus dan terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaanmu, pimpinanmu sepanjang 6 hari yang sudah berlalu, dan pagi hari ini kami sekali lagi dapat bersama-sama dalam ibadah secara online pada hari ini. Bapa di surga, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan buat hamba-Mu yang akan mengungsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah seluruh jemaat Tuhan, judul firman Tuhan sebagai perkongsian kita pada pagi hari ini saya beri judul makna hidup di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sudah pasti dan sudah tentu ada di antara jemaat Tuhan yang sudah menjadikan ayat ini sebagai ayat hafalan. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7 firman Tuhan seperti berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya memilih ayat ini? Sebab ayat ini, ayat 6 dan 7, bahkan seluruh teks ini merupakan tema secara keseluruhan surat Kolose yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose pada suatu ketika dahulu. Nah, makna hidup di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjut, bahkan saya sampaikan ada beberapa perkara yang berbicara tentang apakah makna atau arti hidup di dalam Kristus itu. Nah, hidup di dalam Kristus berarti di dalam Kristus sudah tentu tidak berarti hanya menjadi Kristen. Sekali lagi, di dalam Kristus sudah tentu tidak berarti hanya menjadi Kristen. Nah, kadangkala ada orang yang mengklaim atau mengaku dirinya sebagai orang Kristen hanya karena dia ada sijil baptis. Dia ada keahlian dalam gereja,
Atau dia mengaku dirinya orang Kristen karena dia dilahirkan dari keluarga Kristen. Bahkan ada yang belum lagi dibaptis sudah mengakui ataupun mengklaim dirinya orang Kristen karena ternyata ibu bapaknya adalah orang Kristen. Bahkan ada orang yang mengaku Kristen karena memang terlibat dalam pelayanan, giat mengikuti program-program kegiatan rohani, dan setia datang ke gereja. Dan ada banyak alasan-alasan lagi yang mereka jadikan sebagai alasan, dan akhirnya mereka mengaku atau mengklaim diri sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang boleh ataupun dapat menjadi Kristen. Perhatikan ini baik-baik. Orang boleh ataupun dapat menjadi Kristen tanpa kebenaran, tanpa beriman ataupun tanpa ada iman kepada Kristus. Atau orang boleh saja menjadi Kristen tanpa disertai dengan ketulinan ataupun keaslian sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat kata ada di dalam Dia atau hidup di dalam Yesus, hidup di dalam persekutuan Dia. Jadi artinya makna hidup di dalam Kristus itu berarti kita hidup di dalam Dia. Dalam Yohanes 2 ayat 6 berkata seperti ini, barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup bersama atau sama seperti Kristus telah hidup. Maksudnya makna hidup di dalam Kristus ini memiliki perilaku hidup seperti mana yang ada di dalam Yesus, atau yang Yesus lakukan melalui dirinya semasa Dia berada di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan buat kita pada pagi hari ini yang harus kita jawab. Apakah maknanya atau artinya hidup di dalam Kristus berdasarkan Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini? Mari kita lihat. Yang pertama, hidup di dalam Kristus atau makna atau arti di dalam Kristus berbicara tentang hidup yang dipulihkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya makna hidup di dalam Kristus itu maksudnya pada waktu kita menerima Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu artinya kita bersetuju untuk menyerahkan hidup untuk dipulihkan. Jadi begini, kekristenan tanpa pemulihan adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi hidup di dalam Kristus itu berarti hidup yang dipulihkan. Itulah sebabnya setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus mengalami pemulihan, dan pemulihan itu hanya melalui Yesus Kristus. Nah, kata tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia menunjukkan serta membuktikan kehidupan yang sentiasa dipulihkan. Amin. Dalam Galatia 5 ayat 24 berkata seperti ini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka harus dipulihkan dari keinginan-keinginan daging, dari keinginan-keinginan dunia, harus dipulihkan daripada pengaruh-pengaruh, pencobaan-pencobaan yang menguasai kehidupan kita. Orang yang ada di dalam Kristus adalah orang yang hidup menurut Roh Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa atau selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa yang ada di surga. Filipi 2 ayat 5. Nah, seterusnya hal yang kedua, makna hidup di dalam Kristus. Yang pertama tadi itu hidup yang dipulihkan. Nah, yang kedua saya beri poin di sini adalah hidup
atau makna hidup di dalam Kristus adalah hidup yang diperbaharui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita perlu diperbaharui selalu. Bukan hanya sekali sahaja hidup kita memerlukan pembaharuan, tetapi hidup kita harus memiliki pembaharuan sentiasa. Perkataan dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman menunjukkan serta membuktikan sifat kehidupan yang diperbaharui. Jadi mereka yang hidup di dalam Kristus artinya mereka memiliki hidup yang diperbaharui. Kalau kita ngaku kita orang Kristen, kita orang percaya, tapi kita tidak pernah memberikan hidup kita untuk dipulihkan, kita tidak pernah memberikan kepada Tuhan Yesus untuk dipulihkan, itu satu hal yang menjadi sia-sia bagi kehidupan kita. Karena kenapa? Karena makna orang Kristen atau orang Kristen adalah seseorang yang sudah dilahirkan kembali oleh Allah melalui darah Kristus Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 23, dan yang telah menempatkan imannya dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tujuan dilahirkan kembali di sini ialah supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 3. Sebab itu kita harus dilahirkan kembali sebagai orang-orang percaya dan yang hidup di dalam Dia. Yohanes 3 ayat 7. Hal yang terakhir yang saya ingin kongsikan kepada seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Makna hidup di dalam Kristus yaitu hidup yang berkemenangan atau dimenangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya mengaku orang Kristen tetapi hidup kita tidak pernah dimenangkan. Dimenangkan daripada gangguan, dimenangkan daripada kerasukan, ataupun dimenangkan daripada penyakit, dibebaskan. Itu adalah suatu kesia-siaan dalam kehidupan kita. Sebab itu saya memberi kesimpulan di sini, makna hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Amin. Nah, hati selalu melimpah. Dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-7, hendaklah hatimu selalu melimpah dengan syukur, menunjukkan serta membuktikan sifat kehidupan, sikap kehidupan yang berkemenangan. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita berada dalam kemenangan atau kita sentiasa hidup dalam kemenangan? Yaitu bersyukur di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi dengan darah Tuhan Yesus yang telah memungkinkan sehingga kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arti atau makna hidup yang sebenarnya dan sesungguhnya tidak ditemukan hanya dengan mengenal Yesus sebagai juru selamat. Seindah apapun hal itu, mungkin kita menganggap hal yang terindah dalam hidup kita adalah pada saat kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tetapi makna atau arti hidup yang sebenarnya dan sesungguhnya akan ditemukan ketika kita mulai berjalan mengikuti Kristus sebagai muridnya dan mulai belajar dari Dia, menggunakan waktu bersama Dia dalam persekutuan kuasa firman Tuhan, tekun berdoa, hidup dalam pujian dan penyembahan, berjalan dengan penuh ketaatan terhadap perintah. Baru kita dapat, bahkan itulah hal yang boleh membuat makna yang berarti kita hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, pujian tadi mengatakan sebagai satu pujian yang menjawab apa makna hidup di dalam Kristus, yaitu melayani Tuhan. Pujian tadi, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya pikir ini satu pujian yang boleh membantu kita mengerti apa makna hidup di dalam Kristus. Hal yang terpenting atau hal yang paling menyedihkan bagi orang percaya adalah mati atau meninggal tanpa menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup kita adalah menemukan makna arti atau makna atau arti hidup
di dalam Dia. Inilah satu-satunya tujuan hidup kita. Kita mau menemukan apa sebenarnya makna hidup kita di dalam Kristus, ataupun hidup makna kehidupan Kristen. Hal yang terpenting dalam hidup kita adalah menemukan dan mengikuti dan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keutamaan dalam hidup kita adalah kepenuhan di dalam Kristus, seperti mana yang disampaikan dalam teks ini. Dan pertanyaannya sekarang, maukah kita berkomitmen untuk hidup dipulihkan, diperbaharui, dan dimenangkan di dalam Kristus? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan kita harus menjawab secara pribadi. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup di dalam Kristus berarti atau bermakna kehidupan kita dibangun, bertumbuh melalui persekutuan serta berbuah di dalam Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti kita selalu berada di dalam Dia. Jadi makna hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 yang saya telah sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu hidup yang dipulihkan, hidup yang diperbaharui, dan hidup yang berkemenangan. 3 perkara ini janganlah kita abaikan di dalam kehidupan kita untuk membuktikan kita sedang hidup di dalam Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Mengajar kami satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah arti atau makna hidup di dalam Kristus? Dan ada 3 jawaban melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Makna hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dipulihkan, hidup yang diperbaharui, dan hidup yang dimenangkan. 3 perkara ini kami mohon supaya Roh Kudus Allah memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menerapkan 3 perkara yang sangat penting ini untuk membuktikan dan menunjukkan kami sedang hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman ini, kami sama-sama dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami, dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami dan meneguhkan iman kami, menjadikan kami sebagai milik Kristus, kepunyaan Allah yang telah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita sama-sama bertepuk tangan, semangat ada di rumah ataupun di mana-mana saja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Meratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbuslah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Haleluya. Baiklah seluruh jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita secara online pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah secara online kita pada pagi hari ini, dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat pimpinan, berkat, kesetiaan Tuhan, dan hikmat pertolongan-Mu Tuhan, buat semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat doa, puji-pujian, penyembahan, doa syafaat kami. Bahkan kami bersyukur teristimewa buat firman-Mu yang telah mengajar kami untuk lebih dekat dan terus hidup di dalam Kristus sebagai milik dan kepunyaan Allah sendiri.
Kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini dapat membantu kami, menolong kami, mempertingkatkan kualitas hidup kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Saya berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang telah bersama-sama dalam ibadah secara online ini, bahkan mereka yang tidak dapat bersama-sama dengan kami terus berdoa Tuhan, saya terus berdoa Tuhan supaya Tuhan melindungi, memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala yang bahaya, dan nama Tuhan yang sentiasa kami ingat dan kami sanjung, kami tinggikan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami, memberkati hidup kami, bahkan setiap kali kami keluar dari pintu rumah kami, Tuhan menyinari kami dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan mencintai kami, mengasihi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Kami lakukan ibadah kami secara online pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.